Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Nurul Akfi dari program studi Ilmu Administrasi Publik semester 5 kelas C dengan NIM 19307111082 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsepsi dasar pengambilan keputusan untuk memenuhi mata kuliah pengambilan keputusan. Sebelum memasuki penjelasannya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keputusan dan juga pengambilan keputusan. Yang pertama ada keputusan. Keputusan adalah suatu pemutusan atau pengakhiran daripada suatu proses pemikiran tentang suatu masalah atau problem. Pengambilan keputusan sering dijelaskan sebagai tindakan memilih di antara beberapa kemungkinan. Pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan sebuah pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan atau pilihan diputuskan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Secara umum, pengertian pengambilan keputusan telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Di antaranya, menurut J.R. Terry, mengemukakan bahwa pengambilan keputusan sebagai pemilihan yang didasarkan pada kriteria tertentu atas lebih alternatif yang mungkin. Yang kedua, Claude S. George Jr. mengatakan proses pengambilan keputusan dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Yang ketiga, menurut Harold dan Cyril O'Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif mengenai suatu cara bertindak. Yang keempat, menurut P. Syagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta, dan data penelitian yang matang atas alternatif dan juga tindakan. Setelah tadi menjelaskan tentang apa itu keputusan kelompok, dan definisi keputusan kelompok menurut para ahli, di sini saya akan menjelaskan dua jenis basis pengambilan keputusan. Yang pertama ada intuisi, yang kedua ada rasional. Mereka adalah entitas atomistik yang mementingkan diri sendiri dan yang minat dari preferensinya ditetapkan sebelum situasi pengambilan keputusan. Mereka juga mampu dengan jelas mengidentifikasikan dan menyusun peringkat kriteria keputusan mereka atau preferensi, tujuan, nilai, atau fungsi utilitas, dan tindakan alternatif mampu memprediksi hasil dari tindakan tersebut dengan pasti. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, menurut Kotler tahun 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan ada 4. Yang pertama ada faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan yang terakhir ada faktor psikologis. Faktor budaya meliputi peran budaya dan subbudaya. Yang kedua, faktor sosial meliputi kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Yang ketiga ada faktor pribadi, yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Yang terakhir ada faktor psikologis, yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan juga pendirian. Selanjutnya menurut Syamsi tahun 1995, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada keadaan internal. Kedua, tersedianya informasi yang diperlukan. Ketiga, keadaan eksternal. Keempat, kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Yang pertama, keadaan internal. Kondisi internal organisasi tidak berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Semakin kondusif atau tidak chaos organisasi, maka kualitas keputusan semakin baik. Yang kedua, tersedianya informasi yang diperlukan. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, maka lebih dulu harus diketahui sebab dan akibat masalah tersebut.
maka perlu pengumpulan data baik yang memiliki kaitan langsung dan tidak langsung dengan masalah tertentu. Yang ketiga ada keadaan eksternal. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan lingkungan luar, keadaan, atau lingkungan di luar dapat berupa ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan lain-lain sebagainya. Keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum. Yang keempat, kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Tepat tidaknya keputusan yang diambil juga sangat tergantung pada kecakapan dan kepribadian pengambilan keputusan. Hal ini meliputi penilaian, kebutuhan, tingkat inteligensi, kapasitas, kapabilitas, keterampilan, dan lain sebagainya. Proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu motivasi, nilai dan norma, kemampuan memproses informasi dan heuristik, sikap dalam menilai orang lain, perbandingan sosial dari keluaran seseorang dengan orang lain, belajar dari pengalaman masa lalu, faktor emosional, proses tawar-menawar atau aturan dan institusi, dan juga ekspektasi. Faktor motivasi misalnya meliputi kebutuhan untuk berprestasi, lokus kendali, pencarian sensasi, dan pengambilan risiko, altruisme, prevensi waktu, sistem kognitif, dan juga gaya hidup. Setelah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, di sini saya akan menjelaskan proses atau tahapan pengambilan keputusan. Ada 9 tahapan. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada mengenali masalah, yang ketiga ada menetapkan tujuan, yang keempat memahami masalah, yang kelima menentukan pilihan-pilihan, yang keenam mengevaluasi pilihan-pilihan, yang ketujuh ada memilih, yang kedelapan ada menerapkan, dan yang terakhir ada memonitor. Yang pertama ada observasi. Individu memperhatikan bahwa sesuatu yang keliru atau kurang sesuai, sesuatu yang merupakan kesempatan untuk memutuskan sedang terjadi pada lingkungannya. Suatu kesadaran bahwa keputusan sedang diperlakukan. Kesadaran ini diikuti oleh satu periode perenungan seperti proses inkubasi. Yang kedua ada mengenali masalah. Sesudah melewati masa perenungan atau karena akumulasi dari banyaknya bukti-bukti atau tanda-tanda yang tertangkap, maka individu semakin menyadari bahwa kebutuhan untuk memutuskan sesuatu semakin nyata. Yang ketiga ada menetapkan tujuan. Fase ini adalah masa mempertimbangkan harapan yang akan dicapai dalam mengambil keputusan. Tujuan pada umumnya berkaitan dengan kesenjangan di antara sesuatu yang telah diobservasi dengan sesuatu yang diharapkan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat ada memahami masalah. Memahami masalah merupakan suatu kebutuhan bagi individu untuk memahami secara benar permasalahan, yaitu mendiagnosa akar permasalahan yang terjadi. Kesalahan dalam mendiagnosa dapat terjadi karena memformulasikan masalah secara salah, karena hal ini akan mempengaruhi rangkaian proses selanjutnya. Yang kelima ada menentukan pilihan-pilihan. Jika batasan-batasan keputusan telah didefinisikan dengan lebih sempit, maka pilihan-pilihan dengan sendirinya akan lebih mudah tersedia. Namun, jika keputusan yang diambil masih didefinisikan secara luas, maka proses menetapkan pilihan merupakan proses kreatif. Yang keenam ada mengevaluasi pilihan-pilihan. Fase ini melibatkan penentuan yang lebih luas mengenai ketetapan masing-masing pilihan terhadap tujuan pengambilan keputusan. Yang ketujuh ada memilih. Pada fase ini, salah satu dari beberapa pilihan keputusan yang terjadi telah dipilih, dengan pertimbangan apabila diterapkan akan menjanjikan suatu kepuasan. Yang kedelapan ada menerapkan. Fase ini melibatkan perubahan-perubahan yang terjadi karena pilihan yang telah dipilih. Dan yang terakhir ada memonitor. Memonitor difungsikan untuk melihat efektivitas dalam memecahkan masalah atau mengurangi permasalahan yang sesungguhnya. Selanjutnya ada 7 komponen pengambilan keputusan. Yang pertama, alternatif keputusan. Yang kedua, kriteria keputusan. Yang ketiga, bobot kriteria. Yang keempat, model penilaian. Yang kelima, struktur keputusan.
yang keenam model perhitungan, dan yang terakhir ada tipe pengambil keputusan. Yang pertama ada alternatif keputusan. Alternatif keputusan merupakan pilihan keputusan yang dimiliki dan berjumlah lebih dari satu demi mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sebagai contoh adalah jika perusahaan ingin membuat sebuah produk tertentu, maka perusahaan akan melakukan kajian mengenai proses yang dibutuhkan hingga pada tahap analisa tertentu, di mana perusahaan tersebut harus memilih apakah proses tersebut harus dilakukan di dalam perusahaan dengan bantuan karyawan dari perusahaan pendukung maupun dilakukan di luar perusahaan. Pilihan untuk menentukan lokasi proses itulah yang disebut sebagai pilihan atau alternatif keputusan. Yang kedua ada kriteria keputusan. Kriteria keputusan merupakan pertimbangan dalam proses penetapan alternatif keputusan. Sebagai gambaran, masih menggunakan contoh sebelumnya. Dalam menetapkan alternatif keputusan pemilihan lokasi, proses produksi produk, perusahaan akan mempertimbangkan mengenai kapabilitas proses, biaya pengiriman, dan presentasi cacat produksi. Hal tersebut di atas dapat disebabkan karena kriteria keputusan. Yang ketiga ada bobot kriteria. Bobot kriteria adalah skor yang diberikan pada tiap kriteria keputusan, sehingga dapat menggambarkan tinggi atau rendahnya kepentingan terhadap kriteria tersebut dalam langkah pengambilan keputusan. Sebagai contoh, gambaran masih menggunakan contoh sebelumnya. Kapabilitas proses menjadi kriteria yang dianggap lebih penting bagi pengambil keputusan dibanding biaya pengiriman dan presentasi cacat produksi, sehingga bobot nilai yang diberikan lebih besar dibanding yang lainnya. Misalnya diberikan nilai 0,5 untuk kapabilitas proses, 0,4 untuk biaya pengiriman, dan 0,1 untuk presentasi cacat produksi. Dengan catatan total dari nilai desimal, seluruh kriteria keputusan tersebut harus bernilai 1. Yang keempat ada model penilaian. Model penilaian merupakan model yang digunakan dalam melakukan evaluasi dan memilih alternatif keputusan yang terbaik berdasarkan kriteria keputusan yang telah ditetapkan. Model penilaian dapat berupa skala ordinal, interval, rasio, maupun perbandingan berpasangan. Penggunaan skala penilaian didasarkan pada model perhitungan yang digunakan. Yang kelima ada struktur keputusan. Struktur keputusan adalah sebuah gambaran atas hubungan antar elemen-elemen keputusan. Secara umum, struktur keputusan dapat berupa matriks keputusan maupun hierarki keputusan. Nah, struktur keputusan terdiri dari dua. Yang pertama ada matriks keputusan. Ya, matriks keputusan merupakan struktur keputusan yang digambarkan dalam bentuk tabel perbandingan antara berbagai alternatif keputusan berdasarkan kriteria keputusan yang telah ditetapkan. Matriks keputusan baik digunakan untuk melakukan pemilihan beberapa alternatif dengan cara melihat alternatif mana yang memenuhi atau tidak memenuhi kriteria. Yang kedua, hierarki keputusan. Hierarki merupakan metode yang paling mudah untuk memahami masalah yang kompleks. Dalam hierarki, masalah tersebut diuraikan ke dalam elemen-elemen yang bersangkutan, menyusun elemen alternatif keputusan yang akan diambil. Proses penyusunan elemen-elemen secara hierarki meliputi pengelompokan elemen-elemen dalam komponen yang sifatnya homogen dan menyusun elemen-elemen tersebut dalam level hierarki yang sangat tepat. Hierarki juga merupakan abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi antar komponen dan juga dampaknya pada sistem, di mana abstraksi ini mempunyai bentuk saling berkaitan, tersusun, dan mengarah pada suatu puncak atau sasaran utama. Sehingga dengan demikian, hierarki adalah sistem yang mempunyai tingkatan keputusan berstratifikasi dengan beberapa elemen keputusan pada setiap tingkatannya. Dan tiap tingkatan dapat mempengaruhi faktor puncak atau sasaran utama dengan intensitas yang tidak sama. Salah satu metode pengambilan keputusan yang menerapkan konsep hierarki adalah metode analytical hierarchy process.
Yang keenam ada model perhitungan. Model perhitungan merupakan metode yang digunakan untuk pengambilan keputusan dari beberapa alternatif keputusan dengan kriteria majemuk. Model perhitungan dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain jumlah level hierarki kriteria keputusan. Yang kedua, keseragaman penilaian alternatif pada setiap kriteria. Dan yang terakhir ada skala penilaian. Di antara contoh dari model perhitungan adalah Bayes MPA, metode perbandingan eksponensial, perbandingan indeks kinerja, dan analytical hierarchy proses. Yang terakhir ada tipe pengambilan keputusan. Secara umum ada 3 tingkatan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu manajemen tingkat atas atau top level management, di mana berbagai keputusan yang diambil bersifat strategis dan jangka panjang. Yang kedua ada manajemen tingkat menengah atau middle level management, berperan mengambil keputusan yang bersifat taktis dan jangka panjang. Yang ketiga ada manajemen tingkat bawah atau lower level management, berperan mengambil keputusan yang bersifat teknis, yaitu keputusan yang digunakan untuk keperluan operasional sehari-hari atau untuk pengawasan dan perencanaan operasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau salah penyebutan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semua yang telah melihat video saya dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.